Mari kita memperhatikan pembacaan kita secara sinodal. Tema dari renungan kita atau khotbah adalah pemulihan kebaktian kita. Pemulihan kebaktian kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita manusia tentu memiliki maksud dan tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tanpa maksud dan tujuan. Begitu pula yang Tuhan telah buat atas kehidupan bangsa Israel. Ketika umat tidak lagi setia, ketika semua kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang dianugerahkan Tuhan diabaikan oleh Israel demi kesenangan dan hawa nafsu kedagingan mereka, maka Allah pun membuang mereka ke Babel. Dan pembuangan bangsa Israel ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, sejumlah para ahli dan bangsawan, termasuk di dalamnya Daniel dan teman-temannya, terjadi pada tahun 605 sebelum Masehi. Tahap kedua, sejumlah 11.000 orang Israel, termasuk Raja Yoyakim dan keluarganya, juga termasuk Yehezkel. Itu terjadi pada tahun 598 sebelum Masehi. Tahap yang ketiga, penduduk Yehuda yang sisa, termasuk di dalamnya Nabi Yeremia, dan itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Israel mengalami pembuangan ke Babel kurang lebih 70 tahun lamanya. Dan hal yang memprihatinkan, pembuangan selama 70 tahun itu tidak menjadikan pembelajaran bagi umat Israel. Esra pusing menghadapi kehidupan bangsa Israel. Israel sangat mudah terpengaruh dengan cara-cara hidup bangsa kafir, dengan segala kekejian, baik cara-cara hidup orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Salah satu hal yang menyebabkan mereka hidup dalam kekejian adalah kawin campur. Perkawinan campur saat itu adalah pelanggaran serius, sebab hal itu menyebabkan Israel terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Padahal misi Esra adalah menegakkan peribadahan kepada Tuhan dengan membangun kembali Yerusalem. Tapi firman Tuhan di ayat 2 katakan, mereka mengambil istri dari antara anak perempuan bangsa kafir, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa yang seharusnya menjadi contoh atau menjadi teladan. Yang terjadi, mereka juga lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika Israel menikahi perempuan dari bangsa-bangsa kafir, mereka sendiri tidak mampu mempertahankan iman mereka, sebab perempuan-perempuan dari bangsa kafir juga mempertahankan keyakinan dari agama mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka mengadopsi tata cara ibadah, penyembahan, dan kepercayaan bangsa kafir. Dan ini menyebabkan terjadi sinkretisme di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Firman Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa Esra ada dalam keadaan sedih dan kecewa. Di ayat 3 firman Tuhan katakan Esra mengoyakkan pakaiannya dan jubahnya. Dan Esra mencabut rambut kepalanya dan janggutnya. Pakaian kebesaran ini adalah tanda kehormatan bagi pemimpin agama pada waktu itu. Janggut, rambut di kepala dan janggut adalah tanda kewibawaan mereka pada waktu itu.
Karena kesedihan dan karena kekecewaan yang begitu luar biasa menyaksikan kehidupan bangsa Israel yang mengabaikan kasih setia Tuhan, yang menganggap dosa itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan mereka, membuat akhirnya Ezra melepaskan pakaian dan jubahnya, mencukur rambut dan janggutnya. Ezra merasa bahwa dia seorang hamba Tuhan yang gagal di hadapan Tuhan. Ezra berkabung dan memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Dan terlihat jelas dalam ungkapan doa yang dinaikkan Ezra. Ezra mewakili bangsa Israel. Sehingga di awal doanya kita melihat Ezra mengakui kesalahan bangsanya dengan berkata, "Aku malu dan mendapat celah, dosa yang telah menumpuk dan membumbung ke langit." Ezra menyadari bahwa betapa Tuhan begitu luar biasa mengasihi Israel. Allah begitu setia terhadap Israel. Sekalipun mereka mengalami pembuangan karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan mereka kepada Allah, tetapi Allah selalu hadir di tengah-tengah Israel, menolong mereka dan memulihkan keadaan mereka. Tapi yang terjadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, pengalaman mengalami pembuangan di Babel tidak menjadikan Israel belajar dan bertobat. Mereka tetap melakukan dosa-dosa yang telah mereka lakukan di Babel. Mereka ketika kembali, mereka tetap melakukan dosa dan pelanggaran itu. Sehingga Ezra duduk tidak mampu menghadap, mengangkat mukanya melihat kepada Allah. Dia tertunduk, tanda malu dan penyesalan. Dia menganggap bahwa perbuatan dosa umat Israel itu bertumpuk-tumpuk banyak dan telah membumbung ke langit. Bahkan di ayat 7 kita bisa melihat juga di sana Ezra katakan dosa dan kesalahan kami, mengakui akan dosa dan kesalahan umat Israel. Memang secara pribadi Ezra mengakui kesalahan umat, tapi di sisi lain Ezra mengajak umat untuk melihat betapa segala perbuatan mereka yang jahat dan keji di mata Tuhan adalah perbuatan yang menyakiti hati Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 8 dan 9 di dalam doa yang dipanjatkan Ezra kepada Tuhan mengenai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan, terdapat pesan yang mengagumkan tentang Allah Israel. Hal yang pertama, bahwa Ezra menyadari akan konsekuensi pelanggaran, akan hukuman Allah yang menyebabkan Israel berada dalam pembuangan dan perbudakan di Babel. Namun di tengah pembuangan itu, Ezra melihat kesetiaan Allah yang begitu luar biasa. Suatu bentuk kesetiaan yang sejati Allah terhadap Israel. Di tengah kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah hadir dan memelihara mereka. Ia tetap setia di tengah ketidaksetiaan umatnya. Ia tetap ada mendampingi dan menolong Israel. Terlihat betapa besar kasih Allah terhadap umatnya. Ia tidak dapat mengingkari akan perjanjian tentang kasih setianya terhadap umatnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat dua hal penting. Yang pertama, bahwa sekalipun Allah menunjukkan kasih dan setianya terhadap umat Israel, tetapi Israel mengabaikan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, bahwa
dosa itu dianggap hal yang biasa. Dosa itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan umat. Israel menganggap ketika mereka melakukan perbuatan dosa, itu hal perbuatan yang biasa. Ini hal yang memprihatinkan yang terjadi dalam umat Israel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembuangan ke Babel dan kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem tidak menjadi sebuah pembelajaran yang membawa Israel bertobat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka masih mempraktekkan kehidupan yang menyakiti hati Allah, mengabaikan perintah Allah. Kembalinya mereka ke Yerusalem adalah semata-mata karena kasih setia, kasih karunia Allah. Dan terkesan Israel tidak menyadarinya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang kita jalani dalam dunia ini memang tidak pernah lepas dari berbagai tantangan dan cobaan. Tapi jika kehidupan beragama, kehidupan ibadah hanya sekedar ritual semata, bukan lahir dari keyakinan yang sungguh kepada Allah yang telah berkorban menebus dan menyelamatkan kita, maka kita akan terbawa arus dunia ini, dan tantangan serta cobaan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sekalian, jika kehidupan beragama dan ibadah itu hanya sebatas ritual semata, maka ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kita akan mudah terbawa arus dunia ini. Dan tantangan dan cobaan itu akan menghancurkan hidup kita. Jika kita membangun hubungan dan persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan, tantangan dan cobaan itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Tantangan dan cobaan itu akan menjadikan kita sebagai umat yang dewasa. Kita tidak akan digoyahkan oleh tantangan itu. Kita akan tetap berdiri teguh. Dan kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Yang terjadi sering dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita tidak mampu mempertahankan iman kita. Yang terjadi bahwa kita menganggap dosa itu sebagai hal yang biasa. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Dosa adalah perbuatan serius dan merupakan pelanggaran dan ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita kepada perintah Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang memprihatinkan yang kadang kita tidak memperhatikan. HIV/AIDS. Saya punya nona dokter di rumah sakit Yowari. Dan dia bilang, "Mama, setiap hari 1 sampai 5 orang yang datang dengan kasus HIV/AIDS. Dan 1 sampai 5 orang meninggal karena HIV/AIDS tiap hari Bapak Ibu. Dan yang kena HIV/AIDS ini kebanyakan adalah orang Papua. Ini catatan. Apakah kita masih menganggap itu dosa itu hal yang biasa? Itu kenakalan yang biasa? Dosa, akibat dosa adalah maut. HIV/AIDS sekarang menjadi satu pergumulan dan tantangan yang tidak mudah di tanah Papua ini. Itu di rumah sakit Yowari Bapak Ibu, belum di rumah sakit yang lain. 1 sampai 5 orang datang dengan kasus HIV. Dan 1 sampai 5 orang meninggal karena kasus HIV. Apakah kita masih menganggap dosa itu hal yang biasa? Kenakalan yang biasa? Belum lagi narkoba. Bahkan perselingkuhan, persinahan dianggap sesuatu yang biasa. Dianggap sebagai kenakalan. Tak, firman Tuhan jelas katakan, perselingkuhan, persinahan adalah dosa. Banyak rumah tangga mengalami goncangan dan perceraian. Saya hampir tiap hari
didatangi keluarga atau ibu-ibu atau bapak yang datang dengan pergumulan suami atau istri mereka selingkuh, masih menganggap itu kenakalan, masih menganggap itu sesuatu yang biasa, semua itu di hadapan Tuhan adalah dosa. Ini pelanggaran yang serius. Dan firman Tuhan tidak tanggung-tanggung mengatakan upah dosa maut. Esra sedih, kecewa. Dan Esra merasa bahwa sebagai hamba Tuhan ia gagal di hadapan Tuhan ketika dia menyaksikan perbuatan bangsa Israel. Ketika umat Tuhan tidak menghargai dan mengabaikan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya dan masih menganggap dosa itu sebagai suatu perbuatan yang biasa, maka hukuman Tuhan bisa datang dalam hidup umat Tuhan. Salah satu adalah HIV/AIDS. Esra bersama umat ketika kembali ke Yerusalem, ia berusaha kembali untuk menata kehidupan ibadah dan kehidupan iman umat Israel. Tapi yang Esra lihat bahwa hal yang mereka buat di Babel, mereka masih bawa lagi kembali ke Yerusalem dan mereka masih melakukan itu. Padahal mereka kembali ke Yerusalem itu bukan karena Israel, tapi karena Allah. Allah yang setia dan mengasihi umatnya. Sekalipun umat tidak setia, tapi Allah tetap setia. Ia telah tetap menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Karena itu dia membawa umatnya kembali. Dan berharap bahwa 70 tahun di pembuangan, dan berharap bahwa pulang ke Yerusalem akan membawa perubahan dalam kehidupan Israel. Ternyata Israel mengabaikan, menganggap kasih setia Tuhan itu hal yang biasa. Hidup dalam dosa juga adalah hal yang biasa. Ketika kita sebagai umat Tuhan merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, bagaimana besarnya kasih setia Allah dalam kehidupan kita umat Tuhan, tentu akan menolong kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Kita mau meninggalkan dosa. Kita mau membaharui kehidupan kita dengan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah kita juga dibaharui. Jangan kita menganggap ibadah itu karena kita ini orang Kristen, jadi hari Minggu tong harus datang ibadah. Padahal ibadah itu adalah tanda syukur kita telah diselamatkan Tuhan. Karena itu kita datang untuk beribadah dan bersyukur untuk karya Allah yang besar yang telah menyelamatkan kita. Dan kita menyadari bahwa kita penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kita datang beribadah menyerahkan hidup kita supaya Tuhan selalu menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Dia. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mau kita kembali membaharui kehidupan iman kita, membaharui kehidupan ibadah kita, supaya hidup kita dan iman kita adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Menghadapi tantangan dan cobaan apapun, kita kuat dan dapat mempertahankan iman kita dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksinya di tengah dunia ini. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.